Halo semua, selamat datang kembali di channel Autorider. Nah, pada video kali ini kami akan fokus membahas bagaimana mekanisme kerja dari sensasi turbo pada Yamaha NMAX Turbo 2024. Setelah sebelumnya kami sudah menjajal motornya di sirkuit, lalu juga sudah ada impresi perdananya. Nah, kali ini kami akan fokus membedah bagaimana kinerja CVT, lalu juga perawatannya, dan hal-hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan di benak Anda terkait dari teknologi Yamaha NMAX Turbo 2024. Oke, sekarang kami sudah bersama Bapak Ferry dari tim Yamaha yang akan menjelaskan bagaimana kinerja dari YECVT Yamaha NMAX Turbo 2024. Makna turbonya sendiri sensasi ya, lebih ke sensasi turbo. Jadi kita ini ingin menegaskan bahwa teknologi khusus SCVT-nya kita upgrade ya, jadi Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission. Jadi pergerakan puli primary-nya atau puli depannya ya, di sini sudah menggunakan elektrik. Jadi ada motor SCVT-nya untuk menggerakkan puli primary-nya untuk mengembang ataupun menutup. Nah, jadi udah nggak pakai roller lagi. Kalau roller kan mekanismenya tergantung gaya sentrifugal ya, tergantung RPM naik dia akan ngedorong. Tapi kalau ini dia menggunakan SCVT motor. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan Y-shift ataupun mode berkendara, nah kita pergerakannya masih tetap seperti CVT konvensional. Tapi pergerakan untuk di puli primernya sudah elektrik sehingga lebih responsif. Nah, keuntungan menggunakan YCVT itu kita bisa merubah rasio CVT-nya. Jadi belt yang depannya itu diameternya kita bisa perkecil. Dengan memperkecil diameter puli depan itu, otomatis rasio akan semakin besar. Sehingga torsi yang didapatkan jadi semakin besar. Nah, kita kasih ada 3 level untuk Y-shift-nya. Ya, level yang low, medium, dan high. Gitu, tinggal kita shifting. Nah, dengan kita bisa shifting tadi atau merubah rasio tadi, kita bisa nambah akselerasi ataupun torsi pada saat kita mau menanjak ataupun overtake atau nyalip ya. Kemudian ada keuntungan lagi, yaitu pada saat kita mau tikungan ataupun turunan, kita bisa merasakan efek deselerasi di sini. Deselerasinya juga ada 3 level juga, level 1, 2, dan 3. Level 3 otomatis deselerasinya makin kuat. Karena ini sistem atau mekanismenya masih CVT konvensional yang belakangnya ya, masih sentrifugal untuk yang sekunderinya atau puli yang belakangnya masih sentrifugal. Dia butuh waktu untuk mengembang. Kita nyebutnya sih class in, class stall ya. Class in itu adalah pertama kali si kampas gandanya mulai membuka. Itu di 2800 RPM. Jadi kalau idling kan di 1600 ya. Kita pencet shift nggak mau kan, karena memang belum ngembang si kampas gandanya. Jadi kalau udah ngembang di 3500 lah kita baru bisa shift 1. Jadi rasionya kita tahan di 3500 itu. Mode berkendara itu kita beri 2 varian itu, yang T dan S ya. Kalau T itu ya untuk perkotaan, kalau misalkan macet, jadi lebih ke fuel consumption. Tapi kalau misalkan kita pengen dapatkan performa yang lebih, akselerasi lebih, kita tinggal pindahkan ke mode S atau Sport. Perbedaannya itu ada di mapping ECU-nya. Jadi RPM-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan mode T. Dengan tingginya RPM tadi, otomatis performanya, akselerasinya akan lebih besar. Sehingga untuk mencapai top speed-nya lebih cepat. Dan ingat, RPM juga akan mempengaruhi rasio CVT. Sehingga responsif CVT juga akan berubah mengikuti mode tadi. Kalau ke S, otomatis lebih responsif lagi, karena RPM-nya kan lebih tinggi. Jadi yang komponen baru itu kan motor ECVT, terus sensor primary, sensor secondary. Nah itu kan ke TCU semua ya. Tapi TCU ini dia sinkron dengan ECU. Jadi kalau misalkan TCU detect ada kerusakan di CVT, kan ada indikator CVT sekarang ya, kerusakan CVT. Jadi ECU itu akan memberikan informasi ke TCU ini bahwa ada emergency mode. Nah, mode emergency itu motor atau mesin masih bisa nyala.
Tapi ingat ya, pergerakan puli primerinya kan dia pakai dinamo ya, pakai elektrik ya, pakai motor ECVT. Jadi kalau rusak, ya dia akan ketahan di rasio pada saat kerusakan terjadi di motor ECVT-nya. Jadi nggak akan berubah rasionya. Fibernya nggak akan bisa turun naik nggak bisa. Jadi dia akan ketahan terus di situ. Tapi motor masih bisa kita gunakan. Ya ke bengkel terdekat atau bengkel resmi Yamaha kita masih bisa pakai. Turbo dan Neo pasti responsivity-nya ya. Karena dari settingan kirian CVT-nya juga beda. Selain elektronik, settingan kiriannya juga berbeda. Salah satunya si puli primerinya memang kita perbesar sehingga rasio pergerakan fibernya dari kecil sampai besarnya itu bisa lebih banyak ya, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Terus si sekunderinya juga pernya kan kita perkeras ya, pernya kita perkeras sehingga lebih responsif mengikuti pergerakan yang si puli primary. Jadi untuk yang WECVT ini memang settingannya untuk lebih responsif, tanpa pakai Y-shift, tanpa pakai mode juga sudah lebih responsif pergerakannya. Karena tidak menggunakan gaya sentrifugal lagi yang membutuhkan RPM dulu baru bisa dorong. Oke, dan yang di Neo masih ada rollernya ya Pak ya? Masih kalau Neo. Elektronik dan sensornya sebetulnya desainnya sama dengan yang sebelumnya ya. Kayak sensor, speed sensor di secondary itu kan sudah biasa kita pakai di speed sensor dan sama desainnya, hanya pembacanya saja beda. Terus sensor primary itu kayak TPS atau potensio. Nah jadi untuk daya tahan durability-nya sih sebenarnya kita udah coba juga di unit-unit kita sebelumnya karena desainnya tidak berbeda jauh. Jadi buat perawatan sebenarnya sama aja ya Pak ya? Sama aja. Oke, jadi nggak khawatir takutnya Iya. mahal atau apa gitu. Karena bukan sensor yang mekanisme baru gitu. Ya. Kalau banjir sebetulnya mau yang tanpa ECVT juga kita tidak sarankan ya. Tapi amannya ya, baik yang WECVT ataupun yang biasa ya, non ECVT ya setengah ban atau tidak melebihi lubang knalpot. Karena kalau udah lebih itu ya pengendaranya juga bahaya untuk pengendara kalau udah lebih. Aman karena komponen WECVT itu dilengkapi seal juga ya. Sampai soket-soket itu kita lengkapi dengan seal. Bahkan speed sensor aja kan sering kena air dan kerendam speed sensor. Itu aman. Untuk grease khusus itu kita pakai grease molycoat ya. Jadi grease molycoat itu bisa dicarilah di marketplace, itu masih jarang sekali dan adapun harganya cukup mahal. Jadi kenapa kita aware di situ? Jadi kalau misalkan mau bongkar puli primerinya itu harus pakai special tool. Special itu kan buat nahan grease-nya biar nggak bocor sebetulnya. Tapi kalau darurat ya masa nggak kita bongkar, ya pasti kita bongkar. Tapi pada saat nanti ke bengkel resmi kita kan bisa tambahin grease-nya. Jadi itu dia tadi rangkaian pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di benak Anda terkait cara kerja, lalu juga perawatan dan beberapa hal teknis mengenai Yamaha NMAX Turbo 2024. Apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan saksikan video-video Yamaha NMAX lainnya di YouTube Auto Rider. Sampai jumpa di video berikutnya.